Oke, video lagi untuk kuis ke-9 ya. UTS kemarin kan soalnya 2, jadi dihitung UTS 7, kuis 7, kuis 8 gitu. Ini langsung kuis ke-9. Ya, kuis 9A. Materi tentang transformasi linear, mata kuliah matematika 3. Langsung aja. Petunjuk pengerjaan soal ini sumbernya dari PowerPoint 60A ya, transformasi linear. Oke, sini ada 8 langkah-langkah yang akan menjadi apa namanya pedoman kita dalam mengerjakan soal. Ya bisa dibaca sendiri lah ya. Dari sembari jalan kita bahas. Oke. Nah, langsung latihan soal. Ini kebetulan soal yang gue pakai untuk bis 9 bahkan 2 jam setengah yang lalu ya. Nah, sini ada X, ini ada Y. Nah, kebetulan untuk soal bagian ini, dapat Y-nya itu persamaannya adalah X kali T. Gitu ya. Nah, di sini ada 5, masing-masing 5 vektor. Ada 5 pasang. Ini X-nya, ini Y-nya. Ya, 5 pasang vektor. Nah, kita disuruh pilih 3. Kenapa? Karena nanti ingin dibentuk vektor T yang ukurannya 3 kali 3. Vektor T itu nanti ordenya 3 kali 3. Nah, langkah pertama sesuai pedoman tadi, kita baca. Tentukan X dan Y vektor baris atau kolom. Nah, kita mau T-nya 3 kali 3 dengan rumus transformasi seperti ini. Y sama dengan X kali T. Mau T-nya 3 kali 3. Maka, kita harus tahu bahwa kalau perkalian, matriks untuk bisa dikalikan, ordenya itu harus sama bagian belakang sini. Kalau ini depannya 3, maka di sini harus 3 juga. Jadi, mau tidak mau si X harus 1 kali 3. Nggak bisa 3 kali 1 dong. Karena kalau sini 3 kali 1, di sini udah ketemu 3 lagi. Nggak bisa. Ya, harusnya udah paham ya tentang cara mengalihkan matriks. Syarat matriks bisa dikalikan itu sudah di dasar-dasar matriks lah ya. Video gue yang awal sekali. Harusnya di sini sudah paham. Di matriks X mau tidak mau harus 1 kali 3 agar bisa dikalikan dengan matriks T yang nanti 3 kali 3. Gitu ya. Nah, kalau 1 kali 3 dan 3 kali 3 ini dikalikan, hasilnya apa? Akan membentuk matriks Y yang ukurannya 1 kali 3. Gitu ya. Jadi perkalian itu kan ini, bisa dibilang ini sama ini coret lah. Sisanya 1 kali 3 ini, yaitu matriks Y. Oke, jadi kita sudah menentukan nih, matriks X dan ya X dan Y merupakan vektor baris. 1 kali 3 itu vektor baris. Ya, barisnya 1, kolomnya 3. Jadi dia memanjang seperti ini vektor baris. Kalau vektor kolom itu dia memanjangnya ke bawah, vertikal gitu. 3 kali 1, 3 baris, 1 kolom. Gitu kan, dia vektor kolom. Nah, ini disusun sebagai vektor baris. Oke, mudah-mudahan paham ya cara menentukan X dan Y-nya vektor baris atau kolom. Kalau mau dihafal, bisa juga sih. Y sama dengan XT. Itu bisa langsung aja, XY-nya adalah vektor baris. Kalau dibalik, Y sama dengan TX. Ya berarti itu X dan Y-nya vektor kolom. Tetapi kalau menghafal, gue nggak menyarankan ya. Baik kita paham konsepnya dari dasar-dasar matriks kita paham. Kayak kalau dasarnya kuat, fondasinya kuat, mau naik lebih tinggi lebih mudah gitu ya. Kalau cuma modal menghafal, khawatir lupa, khawatir keliru. Kalau soalnya diubah-ubah nanti nggak bisa ya. Jadi yang penting konsep dasarnya kuat. Nah, oke, langkah pertama mudah-mudahan sudah paham nih. Kita lanjut. Nah, oke, sini mulai ke pengerjaan gue ya. Formula transformasinya adalah Y sama dengan X kali T. Tadi kita sudah tentukan. Dia merupakan vektor baris. Nah, tadi kan ada 5. Ini kan ada 5 pasang nih. Kita suruh pilih 3. Kenapa 3? Supaya nanti matriks T-nya pun mau 3 kali 3 gitu ya. Ada 5. 1, 2, 3, 4, 5. Pilih mana? Bebas yang mana saja. Asalkan ketika dibentuk nanti sebagai matriks 3 kali 3, determinannya harus 0. Ya. Jadi gue pilih random, gue pilih yang 3 terbawah. 1, 2, 3 yang paling bawah. Sepasang ya, kalau X-nya 3 terbawah, ya Y-nya pun 3 terbawah gitu. Kalau gue mau 1, 2, 5 boleh ngakal ya? Boleh aja, bebas. Yang penting nanti dicek determinannya 0 apa enggak. Kalau 0, ya cari yang lain, nggak boleh. Kalau enggak 0, boleh dipakai. Oke, di sini gue ambil tadi 3 terbawah ya, untuk matriks Y. 3 terbawahnya itu mereka ini. Untuk matriks X, 3 terbawahnya ya mereka ini. Gitu. Gue cek determinan dengan cara sarus. Maka di sini gue tulis lagi kolom 1 dan 2-nya, karena ingin menggunakan metode sarus. Cara nyari determinan gimana? Kalau udah banyak ya video gue sebelumnya cari determinan, harus bisa pakai Kramer, bisa pakai diagonal matriks segitiga ya. Gue udah ajarkan banyak cara lah. Oke, nah di sini cek determinan matriksnya untuk Y, gue gunakan sarus, ketemu determinan Y-nya minus 168. Oh, enggak 0 tuh, berarti boleh dipakai. Berikutnya cek determinan matriks X. Ketemu tuh determinan X-nya 7. Enggak 0, berarti boleh pakai. Oke, aman ya. Jadi cari vektor basis X, determinan 0. Ini sudah diselesaikan. Cari vektor Y, pasangan vektor basis X. Ini juga sudah diselesaikan. Oke. Oke, langkah berikutnya cari matriks adjoint X dan inverse X.
Oke, kita cari ini matriks X-nya. Sekarang kita cari X inverse. Ketemu seperti ini. Dari mana? Harusnya udah bisa ya. Harusnya ini sudah nggak dipertanyakan lagi nih. Dari matriks X menjadi X inverse gimana caranya, harusnya udah nggak dipertanyakan. Ini seper determinan dikali adjoint. Ya. Oke. Gua anggap kalian sudah paham cara mencari inverse ya, karena itu kuis-kuis yang awal sekali. Ini sudah ketemu X inverse sekian. Nah, langkah kelima, jika Y sama dengan Tx, maka T sama dengan Y X inverse. Jika Y sama dengan XT, maka T sama dengan X inverse Y. Soalnya gua punya kali ini adalah Y sama dengan XT. Tadi kita pakai yang bawah. Ya, pakai yang T sama dengan X inverse Y. Ya, lagi-lagi ini cara menghafal sebenarnya. Tapi konsepnya adalah seperti ini ya, Y sama dengan X kali T. Kita kan maunya T, maka si X harus hilang. Tapi dalam matriks itu nggak bisa jadi Y per X, nggak bisa. Jadi kita harus tanda kutip menghilangkan matriks X. Caranya gimana caranya? Yaitu dikalikan dengan inverse-nya. Karena matriks A dikalikan matriks A inverse itu menjadi matriks identitas. Matriks apapun dikalikan matriks identitas akan tetap. Jadi konsepnya seperti itu. Ini gue kalikan X inverse di sebelah kiri karena si X ada di sebelah kiri dari T. Maka Y pun dikalikan X inverse. Ya kan? Di sini X inverse kali X seperti yang gue bilang. Matriks A dikali A inverse jadi identitas. Jadi X inverse dikali X ya jadi identitas. Matriks I. Matriks I dikali T tetap matriks T gitu ya. Jadi ini cuma diputar aja T sama dengan X inverse kali Y. Ya, sesuai ya. Nah, X inverse-nya kan udah ada tadi udah kita cari. Y-nya juga udah ada kan? Iya ini matriks Y ini. Udah ada. Tinggal masuk sini T sama dengan X inverse kali Y. Tinggal dihitung saja. Nih dihitung. Ketemulah matriks T-nya ini. 1, 3, 2, 4, 2, 3, 1, 1. Lalu di sini ya cari vektor Y tadi udah ketemu, cari T inverse. Oke. Untuk mencari T inverse kita butuh apa? Determinan ya, karena kan first itu 1 per determinan dikali adjoint-nya. Maka di sini sekalian ya biar hemat kertas, itu ketemu matriks T-nya berapa, langsung gua tulis lagi kolom 1 dan 2-nya untuk mencari determinan ya dengan metode Sarus. Kalau kalian mau pakai Cramer ya terserah. Di sini gua pakai Sarus, ketemu determinan T-nya minus 24, sorry. Ya, ketemu determinan T minus 24. Jadi boleh tolong kalian cek lagi ya perhitungan gue ini belum pasti benar, ini bukan kunci jawaban, jadi kuisnya baru tadi banget, tadi malam, jadi belum diperiksa. Oke, lanjut. Nah, kita udah ketemu matriks T. Baru nih ke intinya adalah kita mencari Y jika X-nya itu nim, vektor X itu nim kita. Jadi gue masukin nim gue 2, 7, 1, dengan Y sama dengan X kali T, kita mau mencari Y. Kan tinggal kalikan X dikali T, T-nya tadi sebelumnya. Ketemu segini. Dicek lagi ya perhitungannya, jadi jangan langsung simak telan mentah-mentah nih. Dianalisa lagi ya, aduh pencet. Nah ini kan T-nya tadi ini ya. Nah, pokoknya ini Y X kali T, X-nya kan ada pakai nim, T-nya yang tadi. Dan nih, ketiga kita mencari Y jika mencari X jika Y-nya itu nim. Kan Y sama dengan X kali T. Kalau mau mencari X, ya pakai konsep yang tadi gue bilang ya, konsep X kali X inverse menjadi matriks identitas gitu. Untuk menghilangkan si T sebelah sini. Kita mau menghilangkan T. T ini ada di sebelah kanan X. Maka T inverse-nya harus ditaruh di sebelah kanan. Itu. Maka X sama dengan Y dikali T inverse. Ya, kalau mau menghafal inilah Pak dosen udah baik hati kasih nih. Kalau mau menghafal, tapi gue sarankan lagi-lagi paham konsep lebih enak. Oke, X sama dengan Y kali T inverse. Y udah ada matriks nim kita ini 271. T inverse dari mana? Nah, T inverse itu ya tinggal matriks T ini di-inverse kan. 1 per determinan, saya 1 per min 24 dikali adjoint. Jadinya itu ini. Ini tinggal dikalikan biasa, ketemulah X-nya segini. Pecahan nih angkanya nih. Gue agak ragu juga ya kok pecahan, tapi selama gue mengerjakan sih, kayaknya nggak ada kesalahan. Tapi tolong kalian periksa lagi ya, kalian analisa lagi lah. Khawatir ada salah hitung. Nah, sudah ketemu X, sudah ketemu T, kita lakukan langkah pemeriksaan. Y sama dengan X kali T. Coba kalikan lagi. Akan ketemu matriks Y. Ya, ini nim gua 271 yang tadi. Itu langkah pemeriksaannya. Benar sudah. Ya. Nah, ini jawaban full. Nah, biasanya ada yang mau lihat jawaban full. Kalau dipotong-potong mungkin, ya ini jawaban full gua kelihatan lah ya. Kelihatan ya, kalau nggak kelihatan nih PDF-nya. Ini PDF-nya nih lebih kurang kayaknya ya. PDF-nya kalau mau lihat screenshot ya biar nggak mau WA satu-satu kan banyak lalu masalah. Ini jawaban gua. Disclaimer ya, ini bukan kunci jawaban, ini jawaban gua yang belum periksa juga. Mungkin aja ada salah, jadi selama penjelasan gua tadi kalian analisa, perhitungannya juga. Kalau ada salah koreksinya, boleh kasih tahu gua supaya kita bisa sama-sama belajar.
Oke, video udah 10 menit cukup supaya nggak usah kepanjangan. Itu aja yang bisa gue sampaikan. Terima kasih yang udah nonton. Ya, kita ketemu lagi di video berikutnya kalau bikin ya.